Video ini akan panjang teman-teman, jadi gue saranin nontonnya pada saat udah nyantai, udah fokus gitu. Tapi gue jamin setelah kalian memahami ini, kalian bakal semakin mudah dan semakin efisien ketika kalian menyusun materi presentasi yang outputnya menjadi presentasi yang efektif ketika nanti dipresentasikan. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah panduan dari saya sendiri yang sudah hampir 10 tahun ya mengerjakan slide presentasi untuk kebutuhan corporate lebih tepatnya. Jadi beberapa pengalaman itu bakal saya share di materi ini, bagaimana menyusunnya dan kira-kira yang efektif itu seperti apa sih gitu. Poin itu sebenarnya di situ. Karena bisa dibilang presentasi itu hampir tidak memiliki panduan pastinya gitu, khususnya di slide ya, itu akan sangat bias. Kira-kira yang sangat cocok itu seperti apa sih? Katanya yang slide-nya sedikit, katanya yang teksnya sedikit, harus banyak visualnya, harus jangan terlalu banyak konten di dalamnya, yang penting itu cara menyampaikannya bukan slide-nya gitu. Nah, kita akan bahas itu dan kita akan bedah satu-satu. Oke, langsung aja. Banyak orang salah kaprah menyikapi efisiensi itu seperti apa. Efisiensi itu mengurangi kualitas, efisiensi itu menurunkan atau mungkin mempersingkat atau hal yang tidak oke gitu dalam hal mengeksekusi sesuatu. Padahal efisiensi itu adalah sebenarnya poinnya di maksimal dan optimal ini. Nah, poinnya adalah di maksimal dan optimal sebenarnya, teman-teman ya. Jadi bukan artinya kita mengurangi kualitas, mungkin mempersingkat atau melakukan pengurangan gitu, justru kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa ini saya buat? Karena ada 3 keresahan sebenarnya. Keresahan yang pertama adalah ketika bikin slide, khususnya di perusahaan gitu ya, untuk corporate gitu, selalu ada yang namanya debat kusir. Debat kusir itu artinya orang punya sudut pandangnya masing-masing, punya pendapatnya secara subjektif gitu. Slide yang bagus itu seperti apa? Hingga akhirnya nanti bakal ada yang namanya standar ganda gitu. Standar ganda dalam artian, oh slide-nya itu harus dengan visual yang banyak misalnya. Fotonya harus banyak, jangan terlalu banyak teks gitu. Tapi pada saat kita sajikan visualnya, ternyata, oh ini kurang dijelaskan, ini harus dijelaskan teksnya, harus dijelaskan visualnya gitu. Dengan teks berupa kalimat atau berupa apa. Akhirnya balik lagi gitu. Yang awalnya pengen visualnya terlihat oke, malah teksnya jadi banyak lagi gitu. Jadinya jadi standar ganda gitu. Jadi sebenarnya mau yang simple apa mau yang detail nih gitu. Nah, itu keresahan yang pertama. Keresahan yang kedua itu adalah di dampaknya kali ya. Jadi maksudnya ketika orang mengurus atau membangun slide presentasi untuk perusahaan gitu ya, biasa timnya itu pada panik dan saya nyebutnya so sibuk sih ya, tiba-tiba aja gitu. Jadi misalnya punya tugas, bikin presentasi untuk pimpinan misalnya gitu, pasti langsung tiba-tiba panik dan tiba-tiba jadi serba sibuk gitu, saya dibilang. Padahal cuma bikin slide doang gitu, bukan dia yang nyampain bahkan ya. Jadi just bikin slide-nya untuk pimpinan menyampaikan. Yang dampaknya tuh sebenarnya apa? Yang paling bikin saya rasa itu adalah akhirnya segala sesuatunya adalah serba instan. Misalnya dapat delegasi untuk membangun slide-nya, membuat slide-nya di hari ini gitu. Dapat perintahnya hari ini gitu ya. Dan harus dikerjakan dalam minggu depan. Nah, karena panik gitu ya. Karena panik akhirnya pengennya serba cepat. Oke, hari ini harus kita selesaikan semuanya. Minimal udah jadi beberapa gitu. Dan besok targetnya harus sudah kelar gitu. Nggak, akhirnya ngerjain nggak kelar-kelar juga kan. Sampai akhir di batas mau nyelesain dan hasilnya juga belum kelar juga. Nah, itu yang sebenarnya akan sangat merepotkan gitu teman-teman ketika kalian bikin slide presentasi itu. Nah, terus yang terakhir, keresahan yang paling umum itu adalah ini kayak nggak ada habisnya gitu. Jadi bikin slide di perusahaan itu kayak nggak pernah habis. Jadi misalnya sudah selesai gitu ya, terus masih ada waktu, didiskusikan lagi, tiba-tiba muncul ide lagi, bahkan tidak sesuai dengan konsep awal, akhirnya merubah konsep-konsep baru yang memakan waktu untuk bikin lagi. Jadi akhirnya muter-muter aja gitu teman-teman. Yang parahnya adalah biasanya pada saat waktunya presentasi,
slide-nya itu jadi apa adanya. Apa adanya ini lebih, saya bilangnya itu belum sempat di mastering gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu endingnya tuh mau apa goalsnya, misalnya udah sampai situ, harus ada fase yang namanya slide itu di mastering. Mastering itu misal ya, jadi fontnya itu udah rapi apa belum, terus warnanya udah balance apa enggak, terus balance-nya ini harus di-adjust lagi atau enggak, terus kalau dilihat di layar kebaca nggak, kalau di layar kecil seperti apa, di layar besar seperti apa. Nah itu yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi misalnya slide-nya udah kelar, itu harus di-tester teman-teman. Nah proses mastering itu dengan syarat slide-nya harus final dulu. Kalau slide-nya belum final agak repot banget. Jadi bakal muter-muter untuk di bagian yang bikin slide-nya aja. Nah jadi ini salah satu modulnya ya teman-teman. Jadi hampir semua skill. Jadi kita anggap aja membuat slide itu adalah sebuah skill yang bisa kita pelajari dan kita latih gitu. Mau belajar skill apa aja pasti ada basic knowledge-nya dan terus prakteknya gitu. Jadi ini beberapa pengetahuan yang harus kalian pahami, yang gue jamin setelah kalian mengerti dan mendapat informasi ini, kalian bakal lebih tenang gitu dan lebih bijak ketika membuat dan tahu arahnya ini mau kemana gitu. Dan seharusnya sih ya tidak ada debat kusir lagi ketika kalian sudah sepakat dan memahami poin-poin knowledge ini. Nah sisanya skill itu benar-benar tinggal seberapa banyak kalian melatihnya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah fondasi presentasi. Ini adalah fundamental. Jadi nggak keuangan aja ya, yang ada fundamental, ada technical gitu. Nah di slide ini juga sama. Jadi ada fundamentalnya, ada technicalnya. Tekniknya ya bikin slide ya gitu. Fundamentalnya adalah bagaimana kita memahami konsepnya sebelum kita membuat slide. Coba ya. Cuma ada 3 pertanyaan, ya, klise banget gitu teman-teman. Jadi apa itu presentasi, apa tujuannya, apa fungsinya? Ya mungkin ini pertanyaan dasar kita semua juga pada tahu gitu. Oke, kita bakal telaah dan kita bedah pelan-pelan. Yang pertama, apa itu presentasi? Apa coba kira-kira? Ini saya hasil dari diskusi dengan ChatGPT ya. Sumbernya juga udah pasti valid, dia cariin dari mana-mana gitu. Yaitu kegiatan berbicara di depan publik untuk menyampaikan informasi, ide, atau gagasan. Oke, poinnya di sini ya, menyampaikan. Jadi sebenarnya presentasi itu tidak melulu ngebahas tentang slide. Jadi apapun itu ya bisa dikategorikan presentasi selama dia menyampaikan informasi, ide, atau gagasan gitu. Sehingga skill yang paling relevan dipelajari itu apa? Public speaking, cara menyampaikan, dan content writing. Content writing itu dalam artian kalian mau menyampaikan sesuatu, terus pesannya itu benar-benar udah kalian siapkan, strukturnya, sumbernya, strateginya. Nah, itu kalian harus benar-benar punya skill memanajemen struktur materi itu gitu. Public speaking udah pasti ya, gimana cara menyampaikannya, gimana cara delivernya, gimana respon penontonnya, goalsnya apa, dan lain-lain. Nah, banyak yang salah mengartikan bahwa orang yang presentasi itu harus selalu menyiapkan slide dulu, padahal nggak dulu. Slide itu belakangan teman-teman sebenarnya di presentasi itu. Bahkan pertanyakan lagi, ini kalau misalnya presentasi nggak pakai slide, aman aja nggak? Kalau misalnya nggak pakai slide juga bisa dan lancar, bisa meyakinkan, ngapain pakai slide sebenarnya? Jadi poinnya gitu dulu, harus bedain dulu ya, slide dan presentasi. Jadi presentasi itu apa, slide itu apa. Kita udah tahu dulu presentasi adalah definisinya ini gitu. Ya, akhirnya setelah saya diskusi ya dalam dengan ChatGPT gitu, poinnya tuh sebenarnya ini teman-teman, seni menyampaikan tulisan. Tulisan ini bukan hanya sekedar ditulis ya, bukan yang ditulis terus di Word gitu, semuanya, apapun itu. Jadi kalian mikir, ngebayangin dalam imajinasi kalian gitu. Oh ini ada hal menarik, materinya ini, kalian mengolah di pikiran kalian tuh juga menulis sebenarnya, masuk kategori tulisan ini. Terus kalian ambil sumber-sumber dari manapun itu, jadi kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan yang bisa kalian olah gitu sebenarnya. Jadi basicnya itu adalah tulisan, mau nulis dulu kalau mau presentasi itu sebenarnya. Nulis di kertas kayak, nulis di notes kayak, di Word atau dimanapun itu. Nah, orang yang banyak stres itu adalah ketika mau presentasi, dia langsung buka ke software presentasi, entah itu Canva, entah itu Keynote, PowerPoint gitu. Nggak tahu apa yang mau dibuat gitu.
dia langsung buka aplikasi membuat materi presentasinya, padahal yang harus dibuat kan materinya dulu gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan langsung buka software-nya, tapi nulis dulu, itu yang paling penting. Nah, terus apa tujuannya? Kita udah tahu tadi ya, ada presentasi, ada slide. Jadi presentasi itu it's all about bagaimana menyampaikan gitu tentang sebuah ide, sebuah gagasan yang kita sampaikan di tempat umum gitu. Nah, sekarang tujuannya apa? Ini kaitannya mau pakai slide atau nggak pakai slide. Yang paling menarik saya dapetin dari Phil Wagner ini, dia ada ngisi di TED gitu ya. Saya sebenarnya udah nonton banyak gitu tentang materi pembelajaran presentasi gitu. Nah, yang paling cocok adalah cuma yang ini gitu. Jadi kalian bisa tonton aja ya. Ini bagus banget kalau kalian mau tonton. Presentasi apa aja, akhirnya saya ngeh, oh iya, presentasi apa aja kayaknya masuk dengan konsep ini gitu. Kalau mau kita terapkan. Nah, dia ngejelasin ke Wagner itu ada istilahnya presentasi yang pada umumnya, ada si presentasi yang mau dia sodorkan gitu, yang dia sampaikan di TED itu. Jadi kalau yang pada umumnya itu adalah kadang orang itu presentasi hanya to inform, hanya ngasih informasi yang awalnya belum tahu jadi tahu, dah itu doang gitu, nggak mikirin hal yang lain gitu. Dan nggak ada yang salah juga menurut gua, karena presentasi itu punya kebutuhannya masing-masing. Selama KPI-nya tercapai atau tidak menghasilkan dampak negatif ya, sebenarnya mau gaya apapun itu it's okay aja. Kalau orang emang males gitu, tapi presentasinya lancar-lancar aja juga nggak apa-apa juga gitu sebenarnya. Nah, ada konsep yang ketika kalian pengen memikirkan presentasi itu menjadi sebuah dampak besar, sebuah efek yang bagus gitu untuk ke penontonnya, dan bahkan setelah presentasi itu ada dampak setelahnya. Kalian bisa gunakan konsep to transform namanya. Jadi mentransformasikan materi. Jadi tidak hanya sekedar ngasih tahu yang awalnya belum tahu jadi tahu, tapi mentransformnya. Nah, ini gue nyebutnya digunakan di presentasi yang strategis aja gitu. Biasanya, jadi yaitu pimpinan mau ada presentasi di publik, ada timnya yang nyiapin, ada banyak gitu, yang nulis materinya, terus nanti bikin slide-nya, cara nyampeinnya, dan lain-lain. Karena biasanya pimpinannya tuh sibuk, nggak punya waktu gitu. Dan sangat wajar, kenapa? Karena memang harusnya seperti itu ya, pimpinan yang mau presentasi itu jangan sampai bikin slide sebenarnya, bongkar gitu ya, ngedesain apalagi, aduh. Emang fokus pimpinan itu gimana mengatur strategi presentasinya agar tujuan ini bisa tercapai. Nah, yang menarik ya, jadi pada saat presentasi itu transform ini, dia harus memikirkan tidak hanya sekedar sebelumnya penonton itu tidak tahu jadi tahu, dia harus memikirkan belief-nya. Maksudnya sepercaya apa penonton itu, apa yang dipercaya dari materi kita gitu. Nah, ini pastinya kita menggunakan data ya, data reputasi kita dan lain-lain gitu. Nah, terus yang kedua tentang emosinya, apa yang mereka rasakan gitu ketika pada saat presentasi. Jadi kalian presentasi nih, yang kalian pikirin adalah, oke, gue mau nyampein hal A yang seharusnya ini adalah B gitu. Nggak sekedar itu aja gitu. Nah, gimana mereka yakin ya sama gue bahwa A itu salah, B itu benar? Gimana cara meyakinkan? Setelah gue yakinkan, bagaimana perasaan mereka ketika gue sampaikan? Emosinya seperti apa? Feel-nya seperti apa? Gitu. Mereka seneng kah? Sedih kah? Gitu. Nah, ini strateginya bisa banyak banget di feel ini, teman-teman. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang paling kita harapkan sebenarnya, tapi benar-benar paling susah dilakukan adalah do-nya itu apa gitu. Jadi setelah kita presentasi, si audiens itu melakukan apa setelah itu. Jadi misalnya kayak dosen ngajar muridnya gitu, apa yang harus dilakukan muridnya setelah itu gitu. Apakah si murid targetnya setelah dijelaskan harus paham semua dan dapat nilai yang bagus, ataukah mereka jadi tertarik lebih lanjut untuk mempelajari lebih dalam, atau seperti apa gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya jadi perhatian ya teman-teman ya. Nah, strategi ini sebenarnya bisa dianalisa ketika kita mempelajari feel-nya, bagaimana kita membuat presentasi itu menjadi sesuatu yang emosional, yang orang ketika tahu itu
bisa kena perasaannya gitu. Jadi apa yang mereka rasakan. Sama kayak kita beli barang gitu loh. Kalau kita beli barang, yang bikin kita beli itu sebenarnya bukan fungsi sih ya, kebanyakan ya. Yang akhirnya beli loh ya, yang kita pengen beli biasanya awal itu fungsi. Yang menentukan pada saat kita beli atau enggak itu adalah ketika emosi kita itu dicampur aduk gitu sebenarnya. Oh iya, gue rasanya kalau misalnya nggak pakai iPhone nih misalnya gitu ya, rasanya gue tidak masuk ke standar teman-teman gue. Nah itu perasaan-perasaan seperti itu loh teman-teman. Terus banyak sih ya contohnya, dan ini gue bakal ngasih contoh di sebuah presentasi gitu. Langsung gimana sih caranya dan apa sih bedanya gitu ketika ada presentasi yang menggunakan cara pertama dan presentasi dengan materi yang sama ya digunakan dengan cara yang kedua gitu. Ini anggap aja gua sebagai orang yang sudah bertahun-tahun di slide presentasi ini mencoba bikin materi yang untuk to transform gitu. Jadi satu to inform, dua to transform. Anggaplah gini ya, kita akan bikin materi tentang mental health gitu, teman-teman. Ini ada dua presentasi sama. Anggap aja kalian udah bikin jurnalnya gitu. Jurnalnya itu udah rapi, tulisannya udah ada semua. Nah terus kalian disuruh mempresentasikan gitu ke publik, ke target audiens, entah itu di sekolah, atau di kampus gitu ya, tentang pentingnya mental health gitu, kesadaran akan mental health. Nah kalian kan udah punya dokumennya nih, udah dokumennya tuh detail lah. Orang kalau bisa baca di situ tuh udah ada informasinya semua. Artinya di presentasi kalian tidak harus menuangkan semuanya, bener ya? Kalian hanya fokus, kalian bisa fokus untuk di bagian transformnya ini gitu. Jadi gimana mereka bisa percaya, terus apa yang mereka rasakan penontonnya, terus apa yang penonton lakukan setelah itu. Nah, jadi kita coba yang pertama dulu. Gue kasih contoh yang pada umumnya mungkin ya kepikiran orang ketika mau bikin materi presentasi tentang mental health awareness gitu. Yang pertama pasti kalian akan nulis judulnya dulu teman-teman pasti ya. Jadi covernya ini sama gitu, dibikin semenarik mungkin. Baru setelah judulnya pasti kalian akan menampilkan table of content-nya, bener ya. Jadi apa itu mental health, terus kenapa itu penting, terus ini masalah yang sering terjadi, bagaimana supportnya gitu. Ini udah kalian kerucutkan gitu dari dokumen yang kalian bikin, dari tulisan yang kalian bikin. Oh gue pilih ada 4 poin ini nih yang penting dan ini yang pengen gue sampaikan ke orang, misalnya gitu. Dan pasti berpikir apa itu mental health? Mental health adalah terus dijelasin dalam teks gitu ya. Habis mental health sesuai sama table of content. Kenapa mental health itu penting gitu dijelasin lagi karena ini dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Terus yang sering terjadi, masalah yang sering terjadi gitu. Ada stres, ada panik, ada depresi, terus ada burnout gitu. Kalian jelasin di sini terus ada teksnya juga. Terus how to supportnya apa? Sudah gue singkat ya, ada 3 poin. Jadi poin yang pertama ini, terus berikutnya ini gitu. Nah gitu kan, rata-rata kita pasti kepikirannya untuk bikin presentasi alurnya seperti itu kan teman-teman. Karena poin kita adalah how to inform gitu. Tapi kalau misalnya kita coba ya, kita bakal coba how to transform gitu. Bagaimana transformasikan, artinya kita memikirkan 3 poin ini gitu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya ini nggak tiap slide, ini kayak keseluruhan presentasi gimana bisa merangkum belief-nya, feel-nya, dan do-nya gitu. Nah, gue kasih contoh untuk presentasi yang bisa diterapkan gitu ketika menggunakan itu. Jadi artinya kita kan bakal bener-bener memikirkan ya presentasinya, audiensnya seperti apa, menyampaikannya gimana gitu ya. Jadi karena gua adalah orang di balik akun Mr. Slide itu ya, yang bikin banyak sekali template PowerPoint yang viral itu, pasti gue bakal memulai dengan openingnya setelah Mr. Slide gitu. Jadi di tahap ini pasti gue salam doang. Jadi salam aja untuk memastikan si audiens itu fokus dulu gitu. Jadi pakai slide ini dulu aja, nggak usah pakai slide yang lain. Udah salam, udah fokus, baru gue mulai.
Nah ini biarkan berjalan, gue sambil ngebuka pelan-pelan gitu sampai masuk ke bagian covernya. Jadi covernya terakhir, covernya nggak dibuka dulu gitu. Hampir gue semua presentasi gue lakukan seperti itu. Nah kalau misalnya udah nih, gue bakal susunannya tidak langsung apa itu mental health awareness gitu. Gue bakal kasih statement di awal bahwa mental health awareness ini banyak menjadi candaan buat orang-orang. Jadi dianggap orang yang lemah lah gitu. Jadi orang yang mental tempe lah apa segala macam gitu. Dan sebisa mungkin gue yakinin itu bener gitu ke orang-orang yang hadir di presentasi bahwa orang yang punya mental health lah, stres itu mah orang lemah doang gitu. Karena isunya kan seperti itu ya, bikin mereka sepakat dulu gitu. Nah setelah itu, gue tidak ngebahas apa itu mental health gitu. Gue langsung ke kenapa mental health itu penting, jadi why-nya duluan gitu. Dan disajikan dengan data teman-teman. Yang harapannya adalah emosional mereka itu bisa kena gitu. Apa yang mereka rasakan ketika melihat data ini. Ini adalah data orang yang mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya teman-teman. Karena masalah mental health. Jadi data ini gimana caranya gue sajikan orang sebanyak ini loh gitu. Orang sebanyak ini yang mengakhiri hidupnya karena kasus mental health. Mengakhiri dirinya sendiri gitu ya. Dan ini data di tahun 2024 yang bisa gue dapetin gitu. Dan seterusnya masih belum tahu. Dan di sini ada data yang menarik, itu data tertingginya di 127 gitu. Tapi kalau kita lihat rata-rata yang lain, angkanya itu hampir sama dengan angka yang tertinggi gitu. Jadi ini benar-benar mengerikan gitu loh ya. Jadi bukan yang ini tinggi terus tiba-tiba turun naik dikit, tapi nggak, ini hampir rata gitu. Ini data yang benar-benar mengerikan sebenarnya. Bayangin ada ratusan orang yang sudah mengakhiri hidupnya karena masalah mental health gitu. Nah terus dibawalah narasinya, si penonton itu pasti gue arahin, kalau kalian pengen relate ya, mungkin ini kan kalian nggak tahu orangnya ada di mana, kalian nggak punya temen yang melakukan itu atau dan lain-lain gitu. Kalian bisa cek di Google kasus ini di kota kalian, misalnya gitu. Kasus, misalnya kasus bunuh diri di kota apa misalnya gitu. Kalian klik ada nggak gitu di kota kalian. Dan hampir di semua kota gitu ada kasusnya teman-teman, yang itu bisa kita jelaskan lebih lanjut untuk meningkatkan emosional si penonton. Nah setelah kita bahas mereka merasakan sebanyak apa orang ini gitu ya, baru diarahin ini bisa terjadi sama siapa aja, sama penonton yang hadir lah, dan nggak ada jaminannya gitu. Kalian punya pekerjaan, mungkin ngisi di kantor atau ngisi di sekolah, kalian punya karir misalnya, kalian punya kesempatan sekolah, mungkin kalian orang yang mampu gitu. Tapi coba kita lihat contoh wajah-wajah senyum mereka ini loh gitu. Ada yang musisi, rata-rata musisi gitu yang melakukan mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan ada komedian yang katanya sudah berdamai dengan diri sendiri kan gitu. Ini bisa terjadi sama siapa aja intinya gitu, ketika kalian ada masalah mental health dan kalian bisa aja berpotensi untuk melakukan aksi ini, jadi melakukan perbuatan yang sangat mengerikan inilah, bisa dibilang gitu. Jadi kan dijelaskan gitu orang sebesar ini dan dia bisa melakukan mengakhiri hidupnya, artinya kita juga punya potensi juga gitu. Jadi bener-bener feel-nya itu diarahkan penonton itu untuk merasakan. Nah setelah itu barulah ditanya, sebelum kesini pasti gue tanya, kira-kira mereka ini udah punya penghasilan, udah mapan gitu ya, kenapa gitu mereka bisa mengakhiri hidupnya. Interaksi lah dengan penonton gitu. Nah, pasti ada, karena stres, karena ini dan lain-lain. Nah barulah gue bikin semua jawabannya itu benar. Nah, jadi penonton itu ngerasa ikut juga gitu, berkontribusi untuk ngasih tahu definisinya apa. Nah, baru jelaskan di sini. Ini kan sebenarnya dari penjelasannya panjang ya. Nah itu gue biar lebih kena, sajikan foto yang besar visualnya, baru poin yang paling pentingnya apa gitu. Baru sisanya dikembangin sendiri. Jadi tentang bagaimana orang itu merespon sebuah masalah gitu. Dari cara dia berpikir, dari
apa yang mereka rasakan, dan akhirnya apa yang mereka lakukan gitu. Nah, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, barulah muncul ke common isunya. Common issue itu nggak langsung gue sajiin, karena gue tahu kalau gue sajiin secara teks mungkin agak sangat susah untuk diingat oleh mereka gitu. Jadi gue bakal bikin storytelling biasanya gitu. Satu poin, satu cerita, satu slide, satu message. Nah, misalnya satu tentang stres. Nah, ini gue kasih sudut pandang yang baru. Stres itu bisa apa aja loh ya. Maksudnya yang sudut pandang mereka mungkin stres itu terjadi di kondisi A gitu. Nah, gue bakal kasih POV yang lain tentang tentang kondisi stres yang bisa juga nih menimbulkan stres gitu. Bikin storytelling lah teman-teman gitu. Jadi ini akan lebih kena kepada audiensnya gitu. Satu-satu aja, terus anxiety juga. Sambil diajak diskusi, mungkin sambil cerita juga masalahnya apa, terus pernah panik juga nggak, dan lain-lain lah gitu. Sampai di akhir. Nah, penutupnya, kan sebelum ke penutup ya, pasti di recall lagi untuk mengingatkan. Jadi poinnya ada stres tadi, apa aja, terus panik, depresi, burnout, dan lain-lain gitu. Pasti kalau ada berapa poin, gue selalu nge-recall itu poinnya apa aja gitu. Nah, terakhir how to supportnya, kan gini ya, kita pengen do kan, ada do yang dilakukan di sini. Yang kalau kita ada banyak, mungkin mereka lupa dan agak malas menerapkannya gitu. Akhirnya gue hanya make satu arahan atau satu ajakan gitu ya untuk melakukan yang gue inginkan gitu. Nah, gue akan memilih untuk semua orang yang ada di sini, misalnya semua penonton itu cuma ingat kalimat ini aja gitu. Jadi sebelum ini narasinya bakal gue bawa bagaimana kita mensupport, yang bisa menolong adalah diri kita sendiri. Jadi paling pertama adalah diri kita sendiri dulu gitu. Sebelum kita bisa menolong orang, kita harus bisa menolong diri kita sendiri dulu gitu. Jadi artinya kalau kalian punya masalah, punya beban, atau kalian di kondisi stres, panik dan lain-lain itu, ingat satu kalimat ini teman-teman gitu. Nah, kalimat ini pun dipakai oleh banyak orang-orang besar gitu, yang ketika ingin hidupnya lebih tenang, itu lebih bijak. Jadi semua it will be past, atau semua akan berlalu intinya. Jadi mau dapat seneng, mau dapat sedih, mau dapat cobaan, mau dapat kebahagiaan, pikirkan itu akan berlalu gitu. It will be past. Jadi sebesar apa masalahnya, selalu ingat it will be past, itu akan berlalu gitu. Happy pun misalnya juga begitu, kita dapat sesuatu yang bikin kita seneng gitu, biar nggak berlarut-larut senengnya gitu. Jadi kita selalu mikir aja, oh ini akan berlalu gitu. Nah, ini penting banget, cuma kalimat ini tapi bisa diterapkan penonton supaya nantinya bakal ingat aja terus dari presentasi gue. Dari presentasi itu nanti penonton bakal ingat, oh gue kemarin ada presentasi kalau ada masalah yang diingat ini nih gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu, diakhiri dengan hal yang simple aja gitu. Nah, ini jadi sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi ketika di presentasi yang menggunakan strategi yang menggunakan beberapa poin untuk transformasi ini, atau materi yang how to transform itu contohnya kayak yang tadi. Mungkin kalian bisa kembangkan lebih lanjut gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa fungsi slide presentasi gitu. Kalau dilihat-lihat kan ini sebenarnya secara desain juga ya biasa, ya kurang lebih sama lah ya. Jadi maksudnya yang ini ya juga bisa dipakai gitu ya. Ini juga bisa dipakai. Terus yang ini juga bisa juga gitu. Jadi fungsinya itu apa sebenarnya? Kan dua-duanya juga bisa dipakai kan. Atau misalnya pakai gaya transform tapi slide-nya pakai yang sebelumnya, apakah bisa? Bisa juga, tergantung si yang menyampaikan, benar kan? Nah, akhirnya analogi yang paling pas adalah fungsi dari slide presentasi itu, dari penjelasan yang tadi gue jelaskan. Analoginya seperti film Spider-Man, teman-teman. Jadi Spider-Man itu dia punya kostum kan, kostum superhero, bener ya. Ini di Spider-Man 2 musuhnya sama, Dr. Octopus ya.
ya kan kalau nggak salah ya. Iya, Dr. Octopus ini. Terus di Spider-Man No Way Home dia ketemu lagi gitu, tapi dengan kostum yang berbeda. Nah, Slade itu kayak uniform ini, kekuatannya ada di orangnya. Terus dia kayak pakai uniform yang itu kayak aneh aja, superhero kalau nggak pakai uniform tuh aneh gitu. Kayak ada yang aneh gitu. Sama presentasi kalau nggak pakai Slade kayak ada yang aneh gitu. Nah, itu di posisi, jadi hanya sekedar formalitas aja gitu. Cuma ngikutin aja. Apa kata orang, oh superhero harus pakai kostum, harus pakai uniform. Oh presentasi harus pakai slide. Ya udah slide-nya seadanya aja gitu. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kalian sudah punya kekuatan ditambah dengan uniform yang menambah kekuatan kalian gitu. Ini kan kostumnya Tony Stark ya. Dia ada teknologi nanoteknologi kalau nggak salah. Oke, iya bener. Dia ada teknologi terbaru yang benar-benar bisa ngasih kekuatan lebih ke si Spider-Man-nya. Nah, harapannya di presentasi, slide itu fungsinya juga seperti itu, teman-teman. Jadi, how to transform itu benar-benar didukung dengan slide gitu. Walaupun kita udah punya kekuatan gitu ya. Kekuatan kita udah oke gitu. Nah, kalau kalian berpikir hanya sampai situ aja juga nggak apa-apa juga. Tapi kalau kalian pengen menggunakan slide, alangkah bijaknya kalau misalnya slide-nya juga benar-benar diperhatikan supaya menambah powernya gitu, teman-teman. Jadi bisa benar-benar pas gitu, efisien ketika kalian bikin slide presentasinya. Gitu ya. Oke, yang bagian kedua slide presentasi untuk pengerjaannya. Flow-nya seperti apa sih? Di sini kita baru bahas fokus di slide gitu ya. Jadi kita tadi udah ngejelasin, kita tadi udah tahu tentang presentasi itu apa, terus tujuannya apa, dan kita bahas sedikit fungsi slide itu sebenarnya apa. Jadi kalian udah paham sedikit fundamentalnya. Nah, di sini kita baru bedah gimana untuk membuat slide-nya gitu, teman-teman. Dan banyak yang salah kaprah juga ya. Kalau misalnya dibilang orang yang jago presentasi, artinya itu jago ngomong gitu, jago menjelaskan sesuatu, itu otomatis dia jago untuk buat slide-nya. Belum tentu, teman-teman. Dan begitu sebaliknya, orang yang jago bikin slide, ini kayak akun-akun di TikTok itu ya, yang slide-nya cakep-cakep kelihatannya. Ya salah satu Mr. Slide juga belum tentu cara nyampeinnya juga oke gitu. Saya itu paling anti sebenarnya, paling menjelaskan di depan umum itu agak susah. Bikin seperti ini pun saya agak tidak emang bukan agak lagi ya, tidak terbiasa gitu, teman-teman. Saya lebih suka itu benar-benar di diskusi aja, diskusi itu bakal lebih efektif. Tapi kalau misalnya untuk menjelaskan, itu memang ada kesulitan buat saya sendiri gitu. Padahal saya kalau bikin slide mungkin ya orang menganggapnya oh slide-nya bagus-bagus gitu. Slide-nya oke-oke, tapi belum tentu orang yang bikin slide itu bisa benar-benar bagus cara menyampaikannya gitu. Basic orang presentasi itu kan punya banyak prinsip pembelajaran ya. Dia memulai dari teknik komunikasi, teknik public speaking, dan lain-lain. Atau memang dia nggak punya basic itu, dia mau belajar gitu. Jadi banyak banget sumbernya, bisa dari mana aja. Tapi yang benar-benar banyak orang salah memahami adalah kalau dia jago public speaking, belum tentu dia jago untuk bikin slide. Terus orang yang jago bikin slide belum tentu dia jago cara menyampaikannya gitu. Kalau gue aja nyampein masih belibetan gitu, teman-teman. Tapi semuanya harus dipelajarin aja. Gue mau nggak mau harus benar-benar melatih diri gue agar bisa nyaman lah ya. Lebih tepatnya itu nyaman untuk menyampaikan materi itu. Akhirnya gue harus nge-push diri gue. Nah, sama orang yang biasa presentasi seharusnya juga nge-push untuk memahami struktur dari slide itu seperti apa gitu. Jadi nggak sekedar oh slide-nya bagus, slide-nya oke gitu, tapi benar-benar strukturnya itu seperti apa sih yang oke gitu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa workflow yang udah gue buat. Jadi ini sebenarnya lumayan panjang ya urutannya. Tapi rata-rata di company ketika kalian menerapkan ini, gue jamin akan bener-bener bisa terstruktur gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya debat kusir gitu ya. Karena kita udah punya rangkanya, flow-nya gitu.
Nah, pertama itu pasti diawali dengan draft, teman-teman. Seperti yang gue sampaikan tadi ya. Terus kita merapikan draft itu gitu. Terus untuk naik tangga lagi kita ingin buat flow penyampaiannya dengan motion. Jadi motion itu seperti pergerakan-pergerakan yang bisa kita terapkan di slide kita. Nah, kita bakal bahas dari draft dulu, teman-teman. Nah, di draft itu ada prosesnya banyak. Ada copywriter, terus ada content writer, ada ads writer. Ini ada fungsi masing-masing. Jadi singkatnya copywriter itu ngumpulin sumber gitu ya. Semua kumpulin dulu gitu, sesuai dengan materinya. Terus kalian harus berpikir sebagai content writer. Jadi kayak tadi misalnya, oh urutannya apa ya? Urutannya why, kenapa mental health itu penting aja dulu ya, misalnya gitu, karena kita pengen nyajin data misalnya gitu, nggak harus terstruktur misalnya gitu ya. Terus ad writer atau ads writer atau ad writer itu lebih ke tulisannya itu dibuat lebih menarik seperti apa ya gitu, biar orang tuh bacanya juga lebih enak terus juga mudah memahami, terus juga relate misalnya gitu. Jadi tiap-tiap judul itu kalian tulis ulang, kurang lebih seperti itu. Nah terus untuk selanjutnya itu di draft kalian bisa bicara tentang bagaimana cara menyampaikan. Di sini ada public speaker dan di sini ada stand up comedian. Nah, kalau public speaker ini jelas ya, itu adalah teknik cara menyampaikan kayak intonasinya seperti apa, terus delivery seperti apa dan lain-lain. Itu kayaknya udah clear lah. Nah, kalau stand up ini menurut gua kenapa penting, karena ini cara yang paling bisa digunakan untuk memastikan atensi kita itu benar-benar bisa di trial nggak ya. Jadi maksudnya bisa bener disiapin nggak ya gitu. Jadi nggak cuma reka-reka. Ketika kalian punya basic penulisannya, walaupun nggak serapi orang stand up comedian ya, minimal kalian tahu, oh ini formatnya seperti ini, kalau dilempar punya potensi yang seperti ini gitu. Jadi kalian trial error aja teman-teman dengan format tulisan ini. Nah ini sebenarnya gue ada bikin pernah ya contoh materi ini pada saat gue ngisi materi tentang desain kalau nggak salah. Iya. Jadi pada saat desain itu ada materi yang menurut gue sangat umum banget gitu. Itu bisa didapetin di mana aja sebenarnya gitu. Cuma gimana sih POV-nya supaya orang itu nangkapnya beda dan mudah diingat dan dengan suasana yang berbeda gitu. Nah gue bikin tentang ya ini prinsip desain. Jadi prinsip desain itu kan ada banyak yang kita bisa dapetin di mana aja sebenarnya. Nah gue pilih beberapa yang emang penting aja gitu. Nah yang paling utama itu adalah si kontras. Nah ini nih contoh kontras itu. Nah ini materinya adalah, daripada gue jelasin detail, gue contohin pakai analogi seperti ini gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Dan ini setiap gue bawain hampir atensinya itu bagus gitu teman-teman. Jadi banyak yang kasih feedback lah gitu. Akhirnya mudah memahami gitu. Bagus banget materi-materinya dan mudah dimengerti untuk kami yang awam ini. Buat aku sendiri, yang paling menarik dari 2 hari ini adalah materi yang dibawain dari Mas Danang sih. Jadi saya bawa di sini, ini kan nama saya ya. Jadi coba penonton lihat nih tulisan ini yang mana yang benar gitu, yang mana yang kelihatan ini adalah sebuah fakta gitu. Enakan yang mana ngelihatnya, yang kanan apa yang kiri misalnya gitu. Ini teman saya sendiri gitu, saya bandingin di ruangan itu juga ngisi materi gitu. Terus oh yang kanan nih, udah ini fakta ya, ini sebuah fakta ya, coba bacakan faktanya gitu.
orang jadi antusiasnya ke bawah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu aja ya teman-teman ya, kalian bisa kembangin banyak gitu. Dan kalau kalian di stand up itu sangat siap untuk dianggap bahwa kadang jokes kalian itu tidak sesuai dengan penonton, itu biasa aja gitu. Tapi pasti kalau misalnya ada yang kena, ya udah fokus ke yang kena aja. Kalau yang nggak kena ya nggak apa-apa juga. Minimal kalau pertama open mic itu pasti anyep, bener kan? Nah minimal saya ingat jadi orang yang dermawan. Terus nggak kena. Masalahnya apa ya? Oke, terima kasih. Ternyata kata lo itu bisa dibeli. Nah itu sebagai contoh ya teman-teman ya, kalian bisa gunakan nanti di presentasi kalian. Jika pengen benar-benar mikirin presentasi ini bisa dapat atensi atau enggak ya gitu. Pengen next level nggak ya, kayak Spider-Man tadi. Gue udah jago, slide gue pengen menambah power gue nggak ya gitu. Nah kalian bisa siapin draftnya itu. Nah ketika draftnya udah, kalian bisa naik ke adjustment gitu. Nah graphic designer itu mungkin yang membuat planning keseluruhan desainnya itu seperti apa, layout dan lain-lain, stylenya gitu ya. Terus digital imagingnya apa? Digital imaging itu yang memilih visualnya, jadi visual fotonya itu mau diapain, terus dia harus komposisinya seperti apa dan lain-lain, itu digital imaging gitu. Nah terus ilustrator itu untuk kebutuhan icon, terus untuk kebutuhan grafis yang lebih detail gitu ya. Jadi kalian harus bisa ilustrator atau minimal kalian memahami ilustrator itu seperti apa. Terus di motion itu kalian memahami cara kerja motion graphic gitu. Jadi motion graphic itu menggerakkan aset-aset yang ada di slide. Nah dia bergerak gitu ya, itu motion graphic. Itu video editor itu cut to cut, itu transisi ya. Misalnya kalian mau cut to cut dari scene 1 ke scene 2, itu dari slide 1 ke slide 2, itu prinsip dari sebuah transisi. Jadi kalian bisa mempelajari video editor gitu. Nah pertanyaannya sekarang, kalau misalnya sebanyak ini perusahaan harus nge-hire banyak banget dong kalau misalnya ingin membuat sebuah presentasi. Buset, lebay banget ini, mau bikin slide aja harus strukturnya seperti ini gitu. Harus seperti itu kalau menurut gua. Kenapa? Karena pada saat kalian butuh yang ekstra, diskusinya itu jadi benar-benar terukur gitu teman-teman. Urutannya itu jadi tahu gitu. Bayangkan kalau kalian nggak pakai standar ini ya, pakai standar ini gitu. Nanti diskusinya bakal kemana-mana teman-teman. Jadi ngebahas copywriter gitu, copywriting, ngumpulin semuanya, tapi udah langsung ngebahas, oh ini kebanyakan ini materi lah. Kita kan masih copywriting pak, kita masih ngumpulin materinya dulu gitu. Terus nanti kalau misalnya ngebahas tentang struktur gitu, oh tulisannya bikin yang lebih menarik dong, ini harus belum pak, kita di tahap ini dulu gitu, udah dong. Nah ini kalau saya nyampeinnya gimana? Nanti pak kita pada saat ngebahas tentang gimana menyampaikannya itu nanti ada khusus gitu. Nah, ini supaya lebih menarik saya gimana? Nah, gitu loh teman-teman ya. Nah terus apalagi di desain juga sama gitu. Di desain secara keseluruhannya, terus fotonya pengen dieksplor gitu ya. Ini jangan terlalu banyak teks lah, macam-macam gitu. Jadi kalau kalian punya rangka ini urutannya, maka akan lebih memudahkan kalian untuk berkoordinasi membuat slide presentasi itu. Nah, cuma ada titik temunya, teman-teman. Kan nggak harus semuanya di-hire juga kan, dan nggak harus semuanya kita mengerti. Misalnya timnya pengen ngegarap sendiri gitu, nggak semuanya harus dipahami secara detail. Minimal kalian pahami prinsip-prinsip dari dari profesi ini gitu loh. Prinsip kerjanya apa sih, terus ibaratnya outputnya apa gitu. Kalian memahaminya, baru titik temunya gue akhirnya dapet solusi yang paling bener ya. Nggak usah cari desainer, nggak usah cari animator lah, nggak usah cari stand up comedian, draft dan lain-lain. Untuk membahas draft ya, untuk membuat desainnya nggak usah nge-hire banyak-banyak gitu. Kalian cukup fokus mempelajari atau meng-hire orang yang diarahkan menjadi slide editor teman-teman.
gitu. Jadi poinnya adalah kalau draft itu ngebahas teks, bener ya, it's all about text. Jadi bagaimana cara penulisan dan lain-lain. Nah ini kan skillnya lumayan agak ribet ya. Nah jawabannya gue akhirnya menemukan kalian bisa kelola itu di ChatGPT atau Gemini. Jadi visualnya juga kalian bisa langsung masukin ke draft itu pakai Gemini kalau foto-fotonya. Terus kalau untuk teksnya kalian benar-benar bisa kembangin diskusi dengan ChatGPT gitu. Kalian mau bikin materi, tolong sumbernya dicariin semua. Terus bikin strukturnya yang menarik gitu. Strukturnya dulu itu ChatGPT bisa banget gitu. Udah gitu kalimat-kalimatnya misalnya nggak cocok, bikin alternatif lain yang cocok seperti apa. Jadi banyak yang bisa kalian kembangkan di sini. Dengan syarat kalian outputnya nanti diarahkan ke slide gitu ya. Jadi makanya gue nyebutnya slide editor gitu. Ini bisa dilakukan sama siapa aja. Terus yang kedua, design. It's all about design. Jadi dari draft itu di-adjust, dirapikan. Masuklah desain gitu. Nah, ini rekomendasi dari gua. Saat ini yang paling powerful itu adalah dua aplikasi ini, PowerPoint dan Canva. Belum ada yang mengalahkan ini sejauh ini gitu. Untuk kebutuhan presentasi loh ya, bukan kebutuhan desain secara umum, tapi untuk yang mau fleksibel langsung efisien, hampir semua fitur desain itu bisa dihandle dua aplikasi ini. Jadi kalian pelajari desain yang arahnya ke slide gitu ya, pakai PowerPoint atau pakai Canva, Taset gitu. Terus untuk ke motionnya, ini kan flow ya, kita mau bikin lebih punya power gitu, jadi flownya urutannya biar lebih oke gitu, terus lebih mudah dipahami, urutan muncul dan lain-lain gitu. Nah itu ada fitur animasi ya kan, tadi kalau motion graphic muncul satu-satu di slide, ini mau kemana, ini yang duluan yang mana, itu bisa pakai animasi. Terus perpindahan slide-nya itu bisa pakai mempelajari transisi yang ada di aplikasi-aplikasi ini gitu teman-teman. Bebas kalau mau mulai dari mana, kalian mau memahami animasi dulu, transisi dulu, mau langsung mempelajari PowerPoint dulu, Canva dulu, itu bebas. Atau gue mau diskusi dulu deh, mau nyoba-nyoba ChatGPT dulu deh, atau bikin draft misalnya gitu. Oke, semua ini sebenarnya hanya anjuran aja ya, anjuran dari gue bahwa mulai dari draft dulu, adjustment, motion, ketika kalian mau bikinnya gitu. Tapi kalau mau mempelajarinya bebas, karena mau mulai dari mana itu oke kalau menurut gue. Tapi kalau pada saat pengerjaannya gue sangat menganjurkan mulai dari draft, setelah itu lanjut ke desain, setelah itu lanjut ke baru yang akhir flow-nya, motion-nya. Yang ketiga, output-nya. Nah ini juga salah satu dampak dari keresahan juga. Akhirnya gue harus menjelaskan output itu apa gitu ya, output slide presentasi. Jadi secara garis besar teman-teman, ada dua output yang dihasilkan dari sebuah slide gitu. Yang ini bisa kalian tanyakan lebih dulu kepada tim kalian sebelum kalian memulai bahkan. Jadi ada tipenya dokumen slide, ada speaker slide. Ini maksudnya apa sih gitu? Jadi dokumen slide itu adalah jenis slide yang informatif. Jadi slide-nya itu bisa dibaca dan dimengerti sebelum dijelaskan gitu. Jadi kayak udah dapat poin-poinnya gitu. Kayak tadi mental health awareness kan ada yang pertama, itu tinggal dibaca aja dia bisa ngerti kan apa itu gitu. Terus kalau yang speaker slide itu dia jenisnya explanatory gitu, harus dijelaskan lah bisa dibilang ya. Jadi bener-bener kalau baca slide-nya itu agak susah gitu. Nah kenapa ini penting gitu, karena dokumen slide itu tidak menutup kemungkinan banyak sudah terjadi di sekitar kita. Yang paling saya sebenarnya kurang sepakat ya, gue paling agak anti itu sebenarnya ketika slide itu dijadikan materi pembelajaran gitu loh. Jadi contoh kita mau belajar tentang belajar apapun deh ya gitu. Nah terus kita belajar dari orang yang presentasiin, kita belajar dari slide-nya gitu. Itu menurut gue udah aneh gitu. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, kalian bisa baca buku atau baca jurnalnya atau baca sumber dokumennya gitu. Itu yang paling realistis awal gitu.
Tapi setelah gue bikin materi efisiensi ini, kayaknya ini dokumen slide itu tujuannya emang buat efisien sebenarnya. Jadi slide itu sekalian majalah gitu, sekalian buku ajar. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Kalau goalsnya seperti itu, jadi setelah presentasi bahannya bisa dibagi, bisa dipelajari, itu juga nggak apa-apa. Sesuai kebutuhan aja gitu. Yang penting kalian paham, kalau memang konteksnya atau outputnya seperti itu, artinya penerapannya, konsekuensinya adalah teksnya akan banyak gitu ya. Terus akan mungkin tidak terlihat gitu. Karena sering pasti ya, kalau kalian bikin slide, nanti pimpinan kalian, wah ini kecil banget, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau outputnya dokumennya nggak apa-apa juga sebenarnya. Mereka baca kan, baca itu artinya bisa di zoom mereka, terus kalian nanti penontonnya itu bisa buka di mana aja gitu. It's okay, outputnya itu harus kalian tentukan dulu. Tapi kalau speaker slide ini benar-benar harus kalian ikutin kesepakatan dari hasil meeting kalian gitu pada saat bikin slide si presentasi. Jadi jangan ngasal juga gitu ya menentukan mempersingkatnya. Misalnya mempersingkat sesuatu kayak tadi contoh, it will be passed gitu di akhir, how to support. Nah ini kalau nggak dijelasin, nggak ada story-nya, itu mampus kalian. Kalau langsung disampaikan, Pak ini hasil desain slide-nya Pak, materinya Bapak nanti nyampein ini gitu. Apa ini gitu. Kalau bisa, sebisa mungkin sih ya, semua tahapan itu harus diikut sertakan si yang menyampaikan materinya gitu. Jadi tahu fundamentalnya ini kita mau kemana sih gitu. Hingga akhirnya nanti pada saat slide-nya jadi nggak kaget lagi gitu. Khusus untuk yang speaker slide. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini sebagai contoh tadi itu teman-teman. Dan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah menurut gua. Jadi keduanya benar, tinggal kalian outputnya mau apa. Nah ini kalau misalnya ternyata dibuat untuk materi gitu ya, flyer di print dibagiin atau email blast atau apa gitu ya, buat konten atau gimana dari slide, dari presentasi, sekalian deh gitu. Nggak apa-apa juga ditulis, yang penting prinsip desainnya benar-benar diterapkan aja. Jadi balance-nya lah, kontras. Karena kalau udah too much konten begini, memang harus benar-benar diperhatikan hierarkinya sih ya. Jadi maksudnya prioritas pertama apa, kedua apa, ketiga apa itu. Nah kalau yang speaker slide ya tipenya seperti ini. Kalau dibaca dibaca itu belum tentu seutuhnya mengerti gitu. Maksudnya belum tentu ada yang bisa langsung dimengerti gitu, agak susah. Tipenya tuh kurang lebih seperti itu. Jadi speaker slide biasanya slide-nya itu tidak dibagikan ke penonton untuk dipelajari gitu. Jadi memang slide ini dibuat khusus pada saat presentasi udah gitu. Nah, sama nih how to support juga sama ya, beda ya. Ini ngejelasin satu-satu, ini satu kalimat tapi sebenarnya dia ngejelasin ini dulu gitu. Yang akhirnya disimplify, kalian inget ini aja deh gitu. Minimal kalian inget bagian ini gitu. Nah ini juga sama, kenapa, why it matters gitu. Jelasin kenapanya pakai teks juga nggak masalah. Kalau misalnya emang tulisannya oke dan bisa orang ngebaca ngerti gitu ya juga bagus. Karena kan fungsinya dia dokumen, slide dokumen yang nanti dibagikan untuk dibaca. Kalau speaker slide sebenarnya nggak cuma data ini ya, kalian bisa bermain macam-macam sebenarnya. Kalian bisa berkreativitas sesuai yang kalian inginkan gitu. Nah ini tadi yang poin, ini namanya multi point teman-teman. Ada banyak poin, langsung di satu tempat, jebret, ada tulisannya semua, atau kalian pecah satu-satu. Semua pilihan kalian. Nah terus yang keempat, ini sebenarnya kunci dari membuat slide. Ini kita udah fokus di membuat slide ya teman-teman. Tipe slide presentasi. Sebenarnya slide presentasi itu hampir semuanya mirip-mirip gitu, struktur tipenya gitu. Tipenya tuh nggak banyak, tipenya itu sedikit. Jadi kalau kalian memahami karakternya, oh ini tipenya ini, ya udah gunakan tipe ini, kontennya masukin. Oh untuk bagian ini masuk tipe ini, gitu, tinggal masukin gitu. Ini kalau kalian bisa memahami ya, ini akan sangat benar-benar ngebantu kalian pada saat kalian membuat slide gitu. Nah ini adalah tipe-tipenya teman-teman. Jadi di Mr. Slide itu ada satu opening cover,
text explainer, multiple. Nah, si data yang jarang. Kenapa? Karena data itu benar-benar custom biasanya. Kalau dibikin template itu agak ribet ya, karena dia butuh edit yang lumayan rumit gitu. Ada istilah kami itu di mirroring gitu. Jadi komposisi datanya itu di mirror, dibikin ulang, baru dikasih morph gitu. Agak susah. Tapi sebenarnya slide apa aja itu sebenarnya tipenya antara 5 ini teman-teman. Opening, cover, text explainer. Nah, yang paling rumit itu memang memahami si multi point dan memahami si data presentation. Terus ada flow kan, ada flow nih, roadmap lah apa segala macam. Itu masuknya multi point teman-teman. Jadi kalian tinggal cek ada berapa poin di situ gitu. Nah, menentukan poin-poin itu yang butuh latihan lah ya, butuh practice gitu. Nah, opening itu dia menampilkan logo. Ini sebenarnya salah satunya Mr. Slide gitu yang mencontohkan. Nah, gitu. Jadi presentasi itu ada openingnya dulu di slide gitu ya. Opening itu dalam artian ada satu slide sederhana yang bikin orang penasaran. Setelah orang fokus baru kalian puter gitu. Nah, itu opening gitu. Udah, kalau kalian mau bikin itu berarti kan formatnya di opening udah ada bisa dua slide, ada 3 slide awal gitu. Satu klik langsung dia larinya kemana gitu. Nah, cover itu yang ngebahas pesan tunggal. Jadi isinya tuh biasanya cuma satu. Teks-teks yang ada yang lain tuh biasa adalah turunan dari pesan tunggalnya gitu. Jadi bukan tambahan pesan utama. Misal pesan kedua, pesan ketiga itu enggak. Yang tipenya adalah dia memiliki pesan yang tunggal gitu. Dan yang paling bagus sih sebenarnya ya, yang penonton mudah menikmati itu adalah ketika slide itu jenisnya cover semua. Jadi satu slide, satu message gitu. Itu penonton akan lebih bisa untuk menerka slide atau mengikuti presentasinya itu bakal lebih mudah gitu. Nah, terus yang selanjutnya text explainer. Ini yang banyak teksnya tadi. Ini khusus untuk slide dokumen. Kalau memang outputnya dokumen slide, itu kalian harus mempelajari karakteristik si text explainer ini, slide-nya seperti apa gitu ya. Karena kalau itu lagi tinggal dipakai lagi gitu. Tinggal kontennya diganti beda. Nah, multi point ini yang ada poinnya banyak. Ibaratnya itu ada cover 1, cover 2, cover 3 itu dalam satu slide. Nah, itu si multi point. Jadi ada banyak poin, ada banyak pesan gitu. Dengan porsi yang bisa dibilang kurang lebih sama gitu. Nah, terus kalau data ini bener-bener bentuk kreativitas kalau menurut gua. Jadi kalian bisa pakai gaya apa aja, walaupun nanti tipenya itu aja gitu ya. Ada pie chart, terus ada apa yang baris, terus ada yang mungkin tren. Itu ya sebenarnya buat temen. Gimana cara berkreativitasnya. Ya mungkin langsung kita lihat contohnya aja ya. Nah, ini yang si opening yang mungkin kalian sering lihat di Mr. Slide. Hampir semua template-nya itu benar-benar kita gunain konsep ini gitu. Karena memang awal kemunculan Mr. Slide itu adalah pengen memperkenalkan si opening di PowerPoint kurang lebih itu dengan fitur mode. Jadi dia awali dulu sederhana tadi ya, baru di play sambil mungkin menyapa lah, baru ke fokus, baru ke cover gitu. Jadi nggak langsung cover tapi benar-benar jadi slide pembuka. Atau pada saat slide yang ini kalian bisa cerita apa aja dulu, hooknya lah, kan ada yang ngasih tahu presentasi itu dibuka dengan sebuah cerita gitu ya. Ya bisa kalian itu dulu itu. Udah kena, fokusnya udah oke, barulah ke materinya. Opening ya. Terus cover. Nah, cover itu yang pesannya tunggal, pesannya satu. Nah, cover itu jangan dikira cuma di bagian awal doang. Jadi di mana aja selama dia konsepnya adalah pesannya tunggal, dia masuknya cover. Kayak ini di bagian terakhir, auto support. Ini masuknya juga cover secara style desain ya, teman-teman. Tipe desainnya itu dia masuk cover gitu. Ini contoh yang text explainer tadi. Jadi si materinya benar-benar diisi keterangannya biar orang baca itu benar-benar mengerti dokumen slide ya. Sebenarnya di entah itu dokumen slide atau speaker slide juga text explainer ini bisa mungkin muncul gitu, karena pasti ada materi yang emang nggak bisa disingkat gitu. Contoh kalian pengen nampilin teks proklamasi gitu, nggak mungkin kan kalian singkat teksnya kan gitu. Jadi ada momen-momen yang tipe text explainer ini kalian pelajari
karena dia akan dibutuhkan gitu, entah itu di speaker slide atau di dokumen slide. Kalau udah ke bagian tipe ini ya, kalian benar-benar harus memahami prinsip desainnya, itu harus dalam sih, karena pasti banyak konten kan, banyak kontennya dan bagaimana merapikannya gitu. Nah ini multi point itu artinya ada banyak poin di situ dengan porsi yang hampir sama ya. Jadi ini pesannya sama, maksudnya ini pesan yang penting gitu loh. Sekarang ada 2 poin, ada 3 poin, ada 4 poin, ada 5 poin, ada 6, ada 8, dan sampai banyak banget kan. Untuk multi point, pilihannya kalian mau disajiin di satu slide atau nah ini juga sama, table content juga multi point. Ini langsung, atau kalian sajiin dengan dipecah jadi single message semua gitu. Nah ini kalau di Mr. Slide namanya multi point teman-teman, untuk morph-nya gitu. Jadi ada beberapa poin, daripada tunjukin langsung, dia dieksplor satu-satu, dijelasin satu-satu. Nah ini untuk yang data ya. Jadi data ini full sesuai dengan kreativitas kalian gitu, tinggal munculnya mau seperti apa. Nah kesimpulan dari materi ini sebenarnya, kenapa gue bikin ini, sebenarnya menuju ke kata kunci ini teman-teman. Jadi panduan membuat slide presentasi yang akhirnya bisa membuat slide biar lebih efisien adalah kalian harus menjadi seorang slide editor teman-teman. Karena kan udah kerja di kantor, pekerjaan kan, sekarang belajar desain untuk bikin slide itu agak aneh menurut gue. Kecuali kalian meng-hire graphic designer, itu masuk akal. Tapi kalau kalian butuh atau hanya perlu mempelajari slide editor. Kenapa? Karena kalau kalian memahami slide editor, kalian bisa meng-hire vendor itu benar-benar relate, kalian tahu rangkanya gitu loh. Nah kita ulang lagi ya, jadi slide editor itu apa aja, kalian bisa memahami draftnya, itu kuncinya tadi pakai AI. Jadi kalian bisa, yang mana yang kalian pengen benar-benar maksimalin, misalnya di public speakingnya, udah nanti cari vendor atau cari orang luarnya yang bisa ngebantu kalian di bagian public speaking aja gitu, dengan format yang udah kalian buat gitu. Pondasinya udah ada gitu loh. Atau yang kedua, adjustment ya kan, slide editor untuk dari draft dirapikan, kurang lebihnya seperti itu. Nah dirapikannya di software aplikasi presentasi, entah itu PowerPoint atau Canva gitu. Kenapa orang desain profesional gitu ya, dia agak kurang mau ke PowerPoint karena memang ribet teman-teman. Dari software yang lain, ketika masuk ke PowerPoint itu filenya itu benar-benar, ketika kita pengen custom di PowerPoint agak susah gitu. Kecuali dijadiin image ya, baru kita masukin ke PowerPoint buat dipresentasiin gitu. Ya itu kan sama aja kayak PDF yang kita presentasikan kan. Nah tapi kalau kalian pengen lebih dalam, yang endingnya nanti ke bagian yang ini, ke motion, mau nggak mau kalian harus mempelajari si aplikasi presentasinya. Kalian bisa pakai template juga lebih nyaman gitu, kalian bisa lebih cepat gitu. Nah terus yang paling terakhir nih, kan katanya AI itu bisa menggantikan slide presentasi kan. 1 menit presentasi kalian jadi gitu. Terus bisa menghemat waktu, energi, tenaga gitu. Tuh lihat tuh, diolah AI cepet kan, langsung jadi nih guys, bla 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 dan lain-lain gitu. Tapi pada faktanya kalian ngedit sendiri juga kan, terus maksudnya ngedit slide-nya lagi kan gitu. Dan membutuhkan waktu yang lama juga akhirnya gitu. Makanya slide editor ini sebuah solusi teman-teman. Jadi solusi untuk kalian gunain AI juga bisa gitu. Kalian mau nanti misalnya dapat vendor yang bisa ngebantu kalian juga gampang nanti untuk mengubahnya, terus minta requestnya seperti apa, karena pondasinya kalian udah mengerti. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan knowledge-nya kalian nangkep gitu. Jadi ya pondasinya kalian tahu, workflow-nya tadi tahu, output-nya tahu, tipenya juga tahu gitu. Yang ini sebagai dasar untuk kalian nanti bakal mencoba atau praktek untuk bikin draftnya, terus mendesainnya, terus membuat motionnya, yang semua itu di cover dari slide editing.